Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Terafisa dari program studi bioteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi ekspresi gen protein BAT pada jalur apoptosis. Apoptosis atau kematian sel yang terprogram merupakan suatu kejadian yang normal pada perkembangan dan pemeliharaan kesehatan pada organisme multiseluler. Sel yang mati ini merupakan respon terhadap berbagai stimulus, baik stimulus fisiologis maupun stimulus patologis. Dan selama apoptosis, sel ini dikontrol dan diatur. Sel yang mati kemudian difagosit oleh makrofag. Proses apoptosis dikendalikan oleh berbagai tingkat sinyal sel yang dapat berasal dari pencetus ekstrinsik atau intrinsik. Jalur ekstrinsik diperantarai oleh reseptor kematian atau death receptor, misalnya reseptor TNF, tumor necrosis factor. Jalur intrinsik melibatkan perubahan pada membran mitokondria sehingga sitokrom C lepas. Peran BCL-associated death promoter pada apoptosis berfungsi sebagai pemicu apoptosis. BAT sendiri termasuk keluarga BCL2 yang pro-apoptotik. Ketika BAT aktif, dia berikatan dengan protein anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCL-XL. Ikatan ini melepaskan BAX yang kemudian meningkatkan permeabilitas membran mitokondria. Akibatnya sitokrom C akan keluar ke sitosol dan memicu aktivitas kaspase yang berujung pada apoptosis. Regulasi aktivitas BAT oleh kinase kaskade. Aktivitas BAT dikendalikan melalui mekanisme fosforilasi oleh kinase seperti AKT dan MAPK. Ketika sinyal seperti AKT dan MAPK hadir, AKT memfosforilasi BAT membuatnya berikatan dengan protein 1433 di sitosol. Dalam keadaan ini, BAT menjadi tidak aktif dan tidak bisa memicu apoptosis. Sebaliknya, bila sinyal pertumbuhan berhenti, BAT mengalami defosforilasi, berpindah ke membran mitokondria dan mengaktifkan proses apoptosis. Bisa juga dijelaskan dalam kondisi adanya signal survival, BAT difosforilasi di sitosol pada residu serin. Hal ini akan menyebabkan protein BAT berasosiasi dengan protein 1433 yang menyebabkan fungsi pro-apoptosis protein BAT hilang. Sebaliknya, dalam kondisi adanya sinyal kematian, protein BAT akan didefosforilasi. Protein non-fosforilasi dapat bertranslokasi ke membran mitokondria dan akan berasosiasi dengan heterodimer BCL-XL dan BCL2, sehingga protein BAT yang non-fosforilasi ini dapat menetralisir aktivitas anti-apoptosis BCL2, BCL-XL. Domain BH3 protein BAT non-fosforilasi penting untuk terjadinya interaksi dengan heterodimer BCL-XL dan BCL2. Pada regulasi ekspresi gen BAT diatur oleh FOXO3A, NF-κB, dan P53. Saat sinyal pertumbuhan menurun, FOXO3A akan mengaktifkan transkripsi gen BAT. Sebaliknya, jika AKT aktif, FOXO3A dihambat sehingga ekspresi BAT menurun. Selain itu, ketika DNA mengalami kerusakan, P53 ikut meningkatkan ekspresi BAT sebagai bagian dari mekanisme pro-apoptotik. Proses transkripsi gen BAT dimulai saat RNA polimerase 2 menempel pada promotor gen dengan bantuan faktor transkripsi seperti FOXO3A atau P53. Setelah proses elongasi dan terminasi selesai, terbentuk pre-mRNA BAT yang kemudian diproses melalui splicing, 5 capping, dan poly-A-tailing sebelum dikirim ke sitoplasma untuk ditranslasi. Setelah mRNA terbentuk, ekspresinya masih bisa diatur oleh mikroRNA, misalnya miR10B dapat menempel pada mRNA BAT dan menekan proses translasi.
sehingga produksi protein bat menurun. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan antara sinyal hidup dan mati dalam sel. Keseimbangan antara bentuk aktif dan tidak aktif dari bat menentukan apakah sel akan bertahan hidup atau mati. Bila bat aktif, sitokrom C dilepaskan dan apoptosis terjadi. Bila bat tidak aktif, proses kematian sel tertahan dan sel dapat bertahan hidup. Dapat disimpulkan bahwa regulasi ekspresi gen dan aktivitas protein bat sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara sinyal pro-survival dan pro-apoptotik. Bat bertindak sebagai penghubung penting antara jalur pertumbuhan sel dan mekanisme kematian terprogram atau apoptosis. Dengan kita memahami regulasi ini, kita dapat menjelaskan bagaimana sel menjaga keseimbangan antara kelangsungan hidup dan eliminasi. Berikut adalah referensi yang saya baca dan ada beberapa juga video pendukung. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.